Oke, teman-teman, terima kasih kembali buat yang baru bergabung. Terima kasih telah bergabung dalam acara diskusi konservasi bersama Burung Indonesia. Eh, untuk tema diskusi kita kali ini yaitu perjalanan anggota Burung Indonesia dalam dunia konservasi, yang mana sudah hadir bersama kita dua orang narasumber kita yang juga adalah dua orang member loyal dari Burung Indonesia, yaitu ada Kak Yasin dan juga Pak Riyadi. Terima kasih Kak Yasin dan Pak Riyadi untuk waktunya. Sama Mbak. Ya, eh, sembari menunggu teman-teman yang lain juga bergabung. Oke, Pak Untuk Kak Yasin dan Pariyadi, untuk bahan yang akan dipresentasikan sudah ada di kami. Nanti boleh eh, diinfokan saja untuk teknisnya biar kami yang bantu untuk share screen-nya. Ya, Mbak. Seperti Siap. itu. Oke, Siap. siap Pariyadi. Oke, untuk acara di siang hari ini kita akan dipandu oleh Novi selaku Member Relation Officer. Oh, tapi sebelumnya mungkin ada yang belum kenal dengan kita, staf-staf dari Burung Indonesia. Perkenalkan, saya Debbie dari Burung Indonesia. Uh, dan juga acara ini nantinya akan dipandu oleh Novi, yang biasanya anggota Burung Indonesia pasti udah hafal banget nih sama Kak Novi, karena yang paling sering berkomunikasi dengan anggota itu adalah Kak Novi. Jadi dari awal diskusi nanti akan dipandu oleh Kak Novi. Oke, silakan Kak Novi. Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Mbak. Oh ya, selamat siang untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Barat dan selamat sore untuk teman-teman di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Oh ya, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diskusi konservasi bersama Burung Indonesia pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Yasin dan Pak Riyadi juga sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber untuk diskusi kali ini. Jadi, oh ya, sebelumnya saya ucapkan bagaimana Pak kabarnya Kak Yasin sama Pak Riyadi hari ini? Sudah Alhamdulillah. sehat luar biasa. Ya. Suaranya Sehat agak selalu, bindeng nih. sehat selalu. Kenapa Pak? Suaranya aja agak bindeng. Oh, jadi bintang. Iya, Berarti sedikit sakit ya berarti ya Pak ya? flu biasa, flu. Ya, mudah-mudahan setelah diskusi ini Bapak semakin bersemangat gitu ya Pak, karena kita ngobrolin Amin, apa amin. burung gitu. Oke, Amin. jadi siap ya buat Pak Yadi sama Bang Yasin untuk diskusi pada siang hari ini. Oke, kita mulai dari diskusi yang pertama. Bisa untuk siap-siap ya. Oke, baik. Di sini saya ingin menanyakan terkait backgroundnya dari Pak Riyadi sama Bang Yasin. Nah, seperti lulusan pendidikannya itu apa, terus histori profesinya itu seperti apa, dan sekarang itu fokusnya apa gitu. Untuk screen-nya bisa dibantu oleh rekan saya ya. Sepertinya bisa dimulai dari Pak Riyadi dulu ini. Baik, terima kasih. Oke, Pak. Ya, sebelumnya selamat siang buat semua teman-teman di Burung Indonesia, pengatur acara, dan juga teman-teman pemirsa acara Zoom meeting ini, dimanapun berada. Salam sehat selalu, salam lestari. Nama saya Muhammad Riyadi Bakri, usianya tergolong lansia, lahir 63. Pendidikannya saya tukang listrik. Tukang listrik selesai tahun 87, kemudian ke Jakarta, kemudian lanjut lagi sekolah tahun 96 di Universitas Prasetya Mulia, ambil jurusan manajemen internasional.
Habis itu melalang buana kerja di mana-mana, dari project construction management, plan operation, dan awal-awal terakhir itu di supply chain management. Jadi total kira-kira sekitar 30 tahun lebih lah profesional karirnya. Kemudian sampai hari ini juga saya masih aktif sebagai asesor untuk pemanfaatan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, bantu teman-teman yang ingin menaikkan jenjang kompetensi yang bekerja di PLN. Kemudian saya juga live member untuk Search and Rescue, jadi salah satu UKM di Universitas Hasanuddin, karena saya termasuk yang golongan angkatan pertama terbentuknya Search and Rescue tahun 1986. Nah, hubungannya dengan Buruh Indonesia, saya tahun 2014 itu pernah bersurat ke Pak siapa namanya, Pak Agus ya, Pak Agus di Buruh Indonesia, setelah beli buku SKJB ingin menjadi member. Cuma dijawab pada waktu itu Pak Agus bilang belum ada membership available, jadi diharap untuk jadi supporter Buruh Indonesia sejak tahun 2014 itu. Nanti kemudian tahun 2018 dibuka, saya daftar dan sampai hari ini menjadi member Buruh Indonesia. Saya kira itu perkenalan saya, Mbak. Silakan dilanjut. Oh ya, terima kasih ya Bapak untuk perkenalannya. Selanjutnya saya dari Bang Yasin kali Bang bisa dijelaskan background dari pendidikan, terus histori pekerjaan dan profesional dan apa kesibukannya untuk pada saat ini. Terima kasih Mbak. Selamat siang Iya, semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Yasin Humaidi, biasa dipanggil Yasin. Kebetulan saya asli dari Cirebon, tapi sekarang saya sering lebih domisili di Bekasi. Saya lulusan konservasi sumber daya hutan di Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa Bogor. Untuk sekarang, kesibukan saya sebagai freelancer di konsultan lingkungan. Yang baru-baru ini saya lakuin itu tahun 2023 saya untuk konsultan burung di FFI di program Papua. Terus awal tahun kemarin saya juga ke konsultan burung buat di Gaya di program di Seram. Sebelumnya saya dulu sebagai buruh pabrik ya. Waktu lulus lulus SMA itu tahun 2015-16 saya merantau itu sebagai buruh pabrik di Bekasi, Cikarang. Kemudian sekitar tahun 2017 saya kenal Buruh Indonesia dan akhirnya langsung tertarik untuk bergabung ke Buruh Indonesia pas waktu itu 2017 kalau nggak salah tahun pertama pembukaan member ya kalau nggak salah tahun 2017 itu. Padahal sebelumnya saya itu eh, jauh banget dari kegiatan konservasi lah karena kan buruh pabrik yang lebih dominan ke mesin ya kan sama oh produksi iya. jarang bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan konservasi cuma karena sering follow-follow akun Instagram, akun-akun Twitter di sosial media yang berkaitan dengan konservasi ya salah satunya akunnya Buruh Indonesia akhirnya saya mulai tertarik di situ dan akhirnya sampai ikut jadi member di 2017 itu. Mungkin itu aja Oh, Mbak. oh iya. Baik ya, betul-betul menarik banget ya perjalanannya Bang Yasin dan Pak Riyadi ini ya. Jadi sebenarnya tadi sudah disinggung sih terkait kenapa tertarik di dunia konservasi gitu ya. Tapi bisa lebih dijelaskan lebih detail gitu nggak buat Kak Yasin sama Pak Riyadi? Awal mula tertarik di dunia konservasi itu seperti apa kayak gitu? Mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan sehingga dapat bergabung di dunia konservasi ini bagaimana seperti itu. Bisa dari siapa dulu nih ya? Kayaknya dari Boleh. Pak Riyadi dulu. Ah, Bang Yasin, bisa Bang Yasin dulu? Oh, iya. Boleh. Ini ya Oke. sekedar kemarin tuh sempet
kenapa sih bisa tertarik konservasi gitu kan? Sedangkan Mm-mm. kalau melihat dari background itu sangat jauh gitu kan. Iya. Awal-awal tertarik sebenarnya jauh sebelum saya jadi member Buruh Indonesia, sekitar tahun 2012 itu saya aktif di kegiatan pecinta halaman, khususnya di SMA ya. Jadi masih Sispala. Waktu itu ada kegiatan dari Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan tahun 2012. Tahun 2012 waktu itu kegiatannya itu inventarisasi burung. Nah, itu awal banget pertama saya kenal soal pengamatan burung. Oh Nah, iya ya, jadi kan 2012. waktu itu kan karena itu hal yang awam kan karena anak Mm-mm. kepala itu atau pecinta alam kan lebih fokus ke pendakian gunung, panjat tebing, susur sungai dan Mm-mm. aktivitas outdoor sebagainya gitu kan. Ketika ada kegiatan yang baru, di situ saya sebenarnya tertarik. Cuma karena kurang akses atau informasi mengenai hal tersebut, akhirnya kegiatan itu tidak saya lanjutkan. Kegiatan itu ya sekedar informasi awal saja lah. Itu sebagai trigger buat saya ternyata, oh ada kegiatan yang lebih menarik selain mendaki gitu loh. Hmm, Padahal iya. kalau di belakang itu sebenarnya saya bisa dibilang berlawanan dengan kegiatan konservasi ya. Kalau bisa dilihat di slide selanjutnya boleh, Mbak. Ya, Ini sebentar. sebenarnya di tahun 2014-2015 ini justru saya gimana ya aktif, bisa dibilang aktif ya berburu burung Mm-mm. karena emang kegiatan ya pengangguran lah ya belum ada kegiatan kan lulus sekolah akhirnya aktivitas apa aja dilakuin dan salah satunya ya kegiatan negatif ini. Saya sering waktu itu tuh sering nembakin burung-burung air sih, cuma burung air kebetulan dan karena emang tujuannya juga untuk konsumsi. Sebenarnya ya Mm-mm. kalau dibilang berlawanan berlawanan sama sekarang gitu kan. Nah, tapi semua orang pasti punya latar belakang yang berbeda. Karena ketertarikan awal itu yang 2012, saya mikir di 2015 itu apa bener gitu kan kayak gini. Saya nembakin burung rasa salah akhirnya di tahun berikutnya saya merantau dan saya nggak pernah lagi berburu burung. Justru saya lebih aktif Hmm. mencari informasi tentang dunia konservasi. Seperti Hmm. itu, Oh ya. Mbak. Ya. Oh ya, terima kasih sangat insightful ya, benar-benar ini Bang Yasin. Selanjutnya untuk Pak Riyadi, Pak bisa diceritakan Pak sedikit gitu pengalaman awalnya di dunia konservasi itu bagaimana Pak? Ya, coba di slide berikutnya tuh ya. Jadi Oh, oke. sejak SMA tahun Hmm. 80-an itu saya juga seperti Mas Yasin itu hobinya apa naik gunung, pencinta alam lah zaman itu ya. Dan itu kebawa sampai hijrah ke Jawa. Nah, eh, salah satu kegiatan saya tahun 2013 itu karena sering naik Gunung Gede. April 2013 saya ketemu tuh sama salah satu pendaki, kebetulan warga negara Jepang, ya. Dia naik, dia bawa kamera, dia bawa binokular, ketemu di alun-alun Surya Kencana, kita kenalan gitu ya. Terus saya tanya, dalam rangka apa naik ini? Nggak, kok buru-buru bawa itu, bawa binokular, bawa kamera. Dia bilang, saya ini amati migran raptor, katanya dia. Migran raptor, apa migran raptor ini? Nah, disitulah karena awal ketemu, kemudian di Jakarta kita ketemu lagi di rumahnya di daerah Bukit Duri sana, ngobrol-ngobrol. Rupanya beliau ini Nakajima Kasuo ini salah satu member dari AERCN ya, jadi apa itu Asian Raptor Konservasi lah kayak gitu dari Jepang. Dia netap di Jakarta, domisili bekerja di Jakarta. Oleh beliau inilah saya dikenalkan tuh mengenai awal mula konservasi burung jenis raptor. Diberi Oh, buku, diberi video, segala macam. Dia punya kegiatan sosialnya di Cibulau, desa Cibulau sana, karena dia bikin komunitas dan membantu masyarakat kecil di sana, bangun sekolah, macam-macam lah. Saya dikenalin. Nah, dari beliau inilah pertama saya kenal dunia burung. Eh, Memang buku SKJB yang saya beli tahun 2013 dari bookshopnya BI Burung Indonesia itu juga cuma mengenal bookshopnya aja, nggak dalam, tapi setelah dapat insight atau pengalaman langsung dari teman Nakajima ini, di situ saya mulai tertarik tuh, rajin ke apa namanya ikuti
pemantauan burung migran itu ya. Kemudian karena sering 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 masuk ke naik ke Gunung Gede, lama-lama tujuan kita ke Gunung Gede itu nggak cuma hanya puncak gunungnya aja, tapi kita ngamati tuh setiap Hmm. beda ketinggian, burung apa Hmm. gitu kan. Eh, ini yang menarik. Jadi saya kira Hmm. awalnya karena memang senang gunung, senang alam, terus dikenalkan sama orang yang betul-betul apa namanya bergerak di Di bidangnya. konservasi, konservasi. Oh. Di situ mulai terbuka lah apa namanya Hmm. wacana dan apa persepsi kita mengenai burung, gitu kan, mengenai burung. Hmm. Ya, Pak. Dari situ saya juga mulai-mulailah tuh, mulai apa namanya motret, nanya. Waktu itu belum ada temen tuh. Jadi Oh komunitas ya. komunitas nggak ada, belum ada komunitas. Jadi saya jalan solo aja sendiri, masuk hutan sendiri Oh. dan di dekat kantor saya itu di daerah Sentul itu ada kawasan perumahan dan pemiliknya itu memang concern dengan konservasi burung. Dia pasang tuh pamflet, dilarang nembak segala macam. Terus saya bilang burung apa aja ada di sini? Banyak Pak kata dia. Banyak kayak apa seperti apa? Dia juga nggak tahu. Saya bantu deh. Jadi saya masuk itu ada beberapa bulan saya masuk bolak-balik masuk di kawasan dia, saya fotoin, saya bikin dokumentasinya, saya kasih lah. Jadi itu produk saya pertama, sumbangan saya ke kawasan itu berupa foto-foto nama burung, saya kasih ke pemiliknya ini nih, burung-burung ini tolong dijaga nih, nanti tahun depan 2 tahun depan kita cek lagi nih. Gitu. Ya, jadi itu ceritanya. Kenapa kenapa apa awal mula kenapa senang dengan konservasi. Oh iya. Wah, menarik ya dari latar belakangnya Pak Riyadi sama Bang Yasin dari awalnya apa namanya kita berburu terus akhirnya kita mencintai untuk mencintai konservasi seperti itu. Untuk awalnya kita suka mendaki, akhirnya ada hobi yang lain yang muncul dari mendaki seperti itu. Nah, ini nih, saya juga mau bertanya nih untuk Bang Yasin dan Pak Riyadi. Pertama kali tahu burung Indonesia itu dari mana gitu? Dari Pak Riyadi kali ya dulu ya. Pertama kali tahu itu karena pingin memiliki buku tentang burung, field guide lah. Waktu itu lupa siapa namanya, ada nama saya saya buka terus dapat alamatnya, saya pesan lah itu field guide KJB pertama itu kan Makinan tuh tahun 2013 Maret, Hmm. ingat saya tuh Maret 2013. Kantornya masih yang lama tuh di Oh ya, Merdeka Dadaki. itu kan. Ada ke sana, dapat beli bukunya gitu. Udah itu pertama kali kenal Hmm. datang ke kantornya Burung Indonesia tuh. Maret 2000. Hmm. Belum ada belum 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 ada apa-apa tuh, jadi cuma dapat buku udah titik. Kemudian yang saya tadi saya Hmm. cerita apa namanya saya bersurat ke Pak Agus waktu itu. Pak Agus waktu itu ada di Australia. Dia balas email saya. Hmm. Eh, kalau mengenai membership burung Indonesia belum ada mas kata dia. Tapi sambil nunggu nggak apa-apa deh jadi supporter aja gitu kan. Kalau kirim foto-fotonya deh nanti kita jadi supporter. Itu sejak 2014 November tuh. Nah udah saya nunggu 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 kemudian ada tuh 2019 nggak salah ya. Ngacur trip pertama burung Indonesia yang saya Hmm. ikuti itu ke Ujung Kulon. Itu untuk member. Jadi Hmm. Iya. ikut dan jadi member dan di trip pertama ini itu luar biasa karena pertama saya langsung bisa lihat sendiri gimana biodiversitas begitu cantik, begitu bagus di ujung kulon gitu ya. Kemudian ketemu sama apa tuh member burung Indonesia dari berbagai latar belakang usia, ya kan, profesi, latar belakang, gitu ya. Dipandu sama ini yang bagus nih, pandu sama bener seniornya burung Indonesia tuh. Ingat saya tuh Hmm. Mas Ferry, Ocha itu kan Iya. saya masih muda waktu itu tuh. Iya. Terus bisa lihat berbagai jenis burung. Wah, luar biasa. Itu pengalaman saya. Silakan. Oh iya. Selanjutnya bagaimana nih dari Bang Yasin? Dari mana nih tahu burung Indonesia? Selaku ini abang Bang Yasin ini anggota paling tertua loh, paling lama dari burung Indonesia gitu. Dari mana nih Bang?
Oke, izin menjawab Mbak ya. Jadi waktu itu Ya. tuh aku inget tahun 2017-an, waktu itu aku lagi aktif ya, aktif apa udah kerja gitu kan. Akhirnya aku nyari-nyari kegiatan yang positif apa ya gitu kan. Ya. Waktu itu aku sering datang-datang tuh ke kampus-kampus, ke IPB, UI, sama UNJ juga kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus yang berbau konservasi terutama ya. Akhirnya di situ aku juga tahu tentang lembaga-lembaga konservasi gitu kan, ada ya dari pemerintahan, ada yang non pemerintah juga. Awalnya sih taunya dari kayak seminar-seminar gitu loh. Terus ada tahu nih Burung Indonesia apa sih gitu kan. Nah, coba ikut follow di waktu itu awal follow tuh di Instagram. Instagram saya ikutin, saya Oke. follow kan. Wah, ternyata menarik juga ya Burung Indonesia gitu kan. Hmm. Terus gara-gara pas itu kegiatannya udah mulai ada tuh Burung Indonesia, aku inget waktu pertama tuh kalau nggak salah aku ikut 2018 itu AWC di Pulau Rambut. Di Pulau Ya, Rambut ya. di 2018. Tapi kayaknya 2017 juga ada kegiatan kayak kalau nggak salah tuh kegiatan kayak di kantor apa di kebun raya gitu. Pokoknya ada juga kegiatan yang lain cuma Oh, nggak cuma kayak kumpul gitu kegiatannya, diskusi ringan. Pas yang trip ya. itu 2018. Nah, pas tahu Burung Indonesia, tahu kegiatannya kayak gitu, akhirnya nyaman ikut Burung Indonesia Oh. gitu. Ketagihan. Eh, Seperti itu, Mbak. sampai sekarang ya Bang ketagihan Iya. ya. Selanjutnya nih, oh ya jadi dah apa ya tadi juga disampaikan terkait alasannya mau bergabung seperti itu. Sangat menarik ya, bisa cara-cara menemukan organisasi burung Indonesia itu begitu ya. Jadi di sini saya juga mau nanya nih. Tadi kan Pak Riyadi sama Bang Yasin juga ada mengatakan bahwa mengikuti kegiatan ke Pulau Rambut, kegiatan ke Ujung Kulon gitu. Nah, jadi bisa nggak sih Pak Riyadi dan Bang Yasin itu menyebutkan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti bersama buruh Indonesia? Atau kalau mungkin karena Pak Riyadi sama Bang Yasin ini aktif banget nih mengikuti setiap kegiatan buruh Indonesia, bisa disebutkan beberapa yang paling menarik seperti itu. Bisa dari siapa? Bang Yasin dulu deh, gantian dulu Bang Yasin. Boleh. Eh, karena semenjak 2017 itu udah mulai ikut Buruh Indonesia, boleh di slide selanjutnya, Mbak. Sebenarnya buat teman-teman semua ini bocoran atau apa ya, member Buruh Indonesia itu punya privilege, beneran punya privilege, itu bisa dapat informasi lebih awal ketimbang teman-teman yang lain gitu. Ketika buka lowongan pekerjaan, buka kegiatan tour atau kegiatan apa aja itu member itu prioritas lah, informasi dapat lebih awal. Terus selain itu juga kan dapat apa ya, diskon ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Ya diskon kalau kalau belanja apa gitu produk di Iya. Burung Shop itu. Nah ini salah satu manfaat saya ketika ikut di Burung Indonesia di member ya itu 2019 sebelum Pak Riyadi berangkat ke Ujung Kulon saya berangkat dulu Pak ke Gorontalo. Jadi waktu itu Burung Prioritas Indonesia ya tuh Bang ada ya? program ada program di Gorontalo waktu itu tur dan natur kalau nggak salah programnya tuh simulasi desa wisata dampingan Burung Indonesia waktu Hmm. itu. Saya berangkat sama beberapa temen dari Bandung ke Gorontalo ketemu sama teman di Gorontalo waktu itu. Di sana kita benar-benar difasilitasi semua kegiatan waktu itu difasilitasi Buruh Indonesia. Makanya kenapa di sini perjalanan yang merubah segalanya. Waktu itu kan pandangan saya soal burung masih bimbang dalam artian belum ketemu panteknya gitu. Ini gimana sih bener nggak saya turun di dunia kayak gini itu salah apa enggak gitu kan. Sedangkan eh, saya secara latar atau background latar belakang kan bukan orang yang sepenuhnya dikonservasi gitu kan. Bahkan di 2018 saya baru aja masuk kuliah waktu itu. Makanya ketika ikut kegiatan ini saya sampai bisa tahu tentang apa teman-teman di Gorontalo bertambah terutama sih pengalaman ya sama jejaring yang benar-benar bertambah itu dan tentunya pengalaman wawasan saya tentang burung-burung gitu kan. Bisa di next selanjutnya. Terus pas itu selesai dari Gorontalo tuh kebetulan ada lagi di Jawa tuh program survei 20 gunung di Jawa Barat waktu itu. Nah, kembali lagi karena privilege-nya member, akhirnya saya ikut daftar dan berhasil juga ikut lagi waktu itu. Akhirnya saya ikut
ke waktu itu pertama tuh ke Garut sama ini Pak Basman Balen sama Christian waktu itu dari Metropolitan University dan sama Mas Rida juga waktu itu sebagai penanggung jawab kegiatan ya. Di situ saya benar-benar yakin lah kalau ternyata kegiatan apa terjun di dunia konservasi bukanlah hal yang salah gitu kan. Di tahun-tahun berikutnya saya juga akhirnya aktif di kegiatan Buruh Indonesia karena sering kontak dengan Mas Rida juga sama teman-teman di kantor di Burung. Akhirnya ketika ada kegiatan saya sering dikasih kabar, kasih informasi, Sin, sibuk nggak? Bisa bantu nggak ini gabung gitu kan. Seperti itulah beberapa kegiatan gitu kan. Bahkan yang terakhir terbaru di bawah ada lagi Mbak di Next. Ini di 2022 terakhir kemarin itu saya dikasih kesempatan sama Mas Rida juga buat ikut di survei burung di Bandara Suta bersama Angkasa Pura waktu itu. Jadi eh, kita tuh di apa namanya di bandara survei burung itu mencatat dan juga menganalisis burung apa aja yang ada di sekitar bandara juga potensi bahaya terhadap pesawat. Sebenarnya selain kegiatan-kegiatan survei kayak gini, hampir dulu bahkan ya waktu awal-awal 2018-2019 itu burung Indonesia itu hampir selalu ada kegiatan entah diskusi ringan, pertemuan pengamatan bersama kayak gitu-gitu selalu ada. Makanya kenapa saya nyaman di burung kegiatan apa aja ya karena kegiatannya itu banyak gitu. Benar-benar apa ya, memfasilitasi keingintahuan saya tentang burung. Itu sih Mbak. Ya Oh ya, beberapa kegiatan yang berhasil saya ikuti gitu bersama burung. wah, ya baik. Terima kasih penjelasannya Bang Yasin. Selanjutnya ke Pak Riyadi. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi setelah trip pertama di Ujung Kulon itu tahun 2019, kemudian saya ikut tuh ada kegiatan di Pulau Rambut waktu itu ya. Pulau Rambut, Ya kemudian Pak. setelah Pulau Rambut ada kegiatan di eh, Patuha, ya Jawa Barat. Ya. Patuha setelah Patuha itu di eh, AWC sekaligus pengamatan di Sanggabuana. Jadi Muara Gembong dan Sanggabuana Ya. ya itu. Eh, itu kegiatan-kegiatan yang saya ikuti yang saya ikuti dengan burung Indonesia. Nah, yang saya amati ternyata burung ini khususnya kegiatan konservasi burung Indonesia, burung khususnya itu memang tidak lepas dari komunitas apa masyarakat sekeliling ya. Itu saya lihat betul itu dan burung Indonesia itu bisa menjadi jembatan atau fasilitator ya entah itu dengan birokrat entah dengan pemerintahan untuk masyarakat sekitar yang kaitannya dengan daerah-daerah konservasi gitu. Nah, dari burung Indonesia juga saya dapat informasi kalau ternyata konservasi burung itu nggak cuma burungnya aja ya. Iya benar Pak. Ternyata ada habitatnya, Iya, apa istilahnya itu important bird area IBA iya, dan itu ternyata udah tiba. dipetakan sama burung Indonesia itu. Jadi spesiesnya ada 1.800 sekian spesies ya Indonesia, kemudian ada 200 sekian lebih IBA habitat daerah burung Indonesia yang memang dua-duanya perlu 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 dilindungi untuk Iya. tujuan konservasi secara keseluruhan. Ya, saya kira itu yang saya dapat dari sekian perjalanan trip dengan burung Indonesia. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan terakhir nih Bapak. Ini pertanyaan, oh ya, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana pengalaman, sebenarnya sudah dijawab ya, tapi bisa lebih mendetail gitu untuk Pak Riyadi dan Bang Yasin dijelaskan bagaimana pengalaman Pak Riyadi sama Bang Yasin itu sebagai anggota Buruh Indonesia selama ini. Bagaimana mungkin dari segi tadi kan sudah dijelaskan, sudah difasilitasi terkait trip-tripnya atau kegiatan-kegiatannya. Nah, bagaimana bisa dijelaskan juga terkait dari mungkin hubungan dari staff ke setiap member seperti itu. Mungkin ada juga kita kan di membership juga menyediakan e-newsletter. Bisa dijelaskan gitu Pak untuk Bapak dan Bang Yasin terkait pengalaman-pengalaman itu. Eh, Dimulai dari siapa Pak? Oh ya Pak Riyadi dulu.
di slide saya berikutnya ada tuh sekira yang outline-nya setelah ini satu lagi. Nah, jadi menjadi apa namanya menjadi member Burung Indonesia itu pertama pengalaman saya nih kita kan ada secara periodik itu dapat informasi berupa majalah kecil itu ya mengenai informasi-informasi burung Indonesia. Kemudian ada membership paket juga. Kemudian, nah yang penting lagi itu kegiatan dan program burung Indonesia. Ini menarik nih, yang ditunggu-tunggu nih biasanya nih. Kemudian secara organisasi punya hak untuk voting. Nah, itu ya, itu kalau ada kemarin itu pemilihan apa tuh lupa saya. Kita ikut voting tuh Iya, eh, apa online ya gitu. Dewan. Ya, Oh, iya Dewan dewan, dewan pemilihan, ya, ketua Dewan. dewan, Ya. pemilihan dewan. Ya, suara kita diperhitungkan lah. Ya. Nah, yang lebih penting dari itu, yang saya rasakan manfaatnya itu adalah interaksi antar member. Ya, Oh saya iya. kenal Yasin, Mas Arno, apa Eca, gitu kan, Jihad, Mbak semua yang burung Indonesia itu karena jadi member. Kemudian sama teman-teman lain ya kan, kita pernah diskusi menarik itu mengenai keselamatan penerbangan khususnya di Bandara Cengkareng. Kebetulan karena kita ikut sama-sama di trip di Sanggabuana waktu itu. Jadi teman-teman dari Angkasa Pura itu hadir. Wah itu diskusi sampai pagi tuh, sampai pagi itu. Ini dengan sesama teman member Buruk Indonesia waktu itu ya. Ya. Dan banyak lagi lah. Dan secara khusus bagi saya nih, yang saya ya, usia lansia gini, tidak mudah untuk bisa masuk ke komunitas anak-anak muda gitu. Oh. Ya. Itu saya punya pengalaman waktu di Patuha. Ada temen, Oh. gabung di sini. Wah enggak nih, kayaknya saya salah 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 masuk grup nih. Emang kenapa? Anak muda semua nih. Ayo Pak kita masuk aja join gitu. Jadi pengalaman saya menjadi member itu membuka wawasan dan membuka pengertian kita bagaimana untuk bisa bersama gitu kan. Ini menarik nih supaya kita tetap awet muda. Menurut saya sih ya, saya ya Iya Pak, harus awet muda. deketin yang muda ya Pak ya. Iya, masih awet muda, kita harus tetap awet muda gitu. Semangat terus, ya kan? Dan Iya. informasi-informasi kekinian itu yang punya anak muda gitu. Usia-usia Yasin inilah. Jadi kita harus deketin terus tuh. Makanya saya dekat sama Yasin. Saya kira itu Mbak. Oh ya, selanjutnya dari Bang Yasin gimana? Gimana Bang sekalian menanggapi Pak Riyadi tadi tuh? Izin menjawab, Mbak. Iya. Ketika ketika memposisikan saya sebagai orang awam ya, waktu saya sebelum kuliah di kehutanan dan juga belum aktif di bidang konservasi, manfaatnya justru besar besar sekali ketika saya ikut member itu. Yang paling pertama tuh kita tuh punya informasi tentang info terbaru status burung, info terbaru tentang kawasan burung gitu-gitulah. Yang itu nggak bakal kita tahu kalau kita nggak ikut member gitu. Kita loh bayangin orang pabrik terus tahu burung dari mana gitu kalau nggak ikut member. Jadi paling pertama yang saya dapat itu yang merubah buat saya sangat berubah berefek buat saya itu ketika ikut member itu saya punya informasi tentang status terbaru burung lah terutama itu. Jadi ketika ada orang nanya soal burung apa, saya sedikit-sedikit jadi bisa jawab gitu. Gara-gara saya Sekarang tahu udah lancar informasi. banget ya Bang ya. Sekarang masih ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan gitu kan. Makanya ketika memposisikan saya sebagai orang awam dulu tuh, ini benar-benar wah ini burung Indonesia benar-benar memfasilitasi keingintahuan saya tentang dunia burung gitu loh, konservasi burung terutama kan. Akhirnya setelah tahu informasi kan jadi nambah lagi nih, bisa nambah jejaring juga, nambah wawasan. Ya kan akhirnya juga sama, ketemu Pak Riyadi, Mas Arno. Kalau nggak ikut burung member, saya kayaknya masih pegang mesin produksi ini di pabrik kayaknya. Gitu aja Mbak, terima kasih. Oh ya. Oh ya, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin adakah pesan-pesan terakhir gitu sebelum kita menutup diskusi ini dari Bang Yasin atau Pak Riyadi gitu. Sepertinya Pak Riyadi ada deh ini kayak kalimat-kalimat apa namanya kalimat mutiaranya gitu tentang konservasi. Saya lihat, saya nyontek gitu Pak. Bisa dijelaskan Boleh. nggak Pak atau
Oh ya, bisa ditampilkan. Boleh tampilin sebelumnya nih. Ada yang anak-anak itu. Ada Yang sebelumnya, sebelum ini ada nih. sebentar ya Pak ya. Ya, ya, ya Oh ini. ya Jadi ini. ini foto saya ambil waktu berding di eh, apa Muara Angke, gitu kan. Jadi setelah saya keliling foto, terus ada kebetulan trip anak-anak sekolah itu, terus gurunya nanya foto apa, foto burung. Boleh nggak ditunjukin ke anak-anak sekolah, anak murid saya? Boleh, saya bilang dengan senang hati. Bisa buka tuh, dan saya lihat begitu antusias anak-anak itu melihat foto burung yang ada di tempat dia berada saat itu, dan dia sendiri tidak bisa lihat, ya. Hmm. Cuma jalan jalan jalan, dia nanya bahasa Inggris karena ini kebetulan sekolah global nih. Ini Tuh. burung apa? Saya jelasin burung ini di mana, ya di sini nih, nggak jauh dari ini, saya fotonya. Oh, ada di sini, ada. Dan sekali, Hmm. jadi anak-anak ini perlu melihat burung yang ada sekarang itu, karena ya kita kita harus sadarlah bahwa burung ini bukan milik kita, bukan milik generasi kita, buat generasi mereka juga tuh. Jadi Hmm. penting konservasi, ya kan, penting konservasi. Saya melihat begitu antusias anak-anak itu melihat burung begitu dekat di di frame kamera itu, senang sekali, kita ikut senang gitu, gurunya pun ikut senang. Tidak ada dalam agendanya, tapi kita bisa memperlihatkan ya berbagai berbagai sesuatu lah, senang gitu kan, Hmm. sama senang gitu, positif vibe gitulah ya. Dan saya kira itu bahwa Oh ya. burung atau apapun yang hidup, khususnya yang wild, itu bukan milik generasi yang ada saat ini, tapi itu uh, milik yang akan datang. Kemudian kalau Hmm. yang ada sekarang itu ibarat perpustakaan yang belum pernah dibuka, belum pernah dilihat, dibaca bukunya. Kalau itu hancur, sama dengan membakar semua isinya perpustakaan. Itu ya Hmm. pesan saya, yang saya sering dikasih tahu sama teman-teman pengamat konservasi. Hmm. Ya. Apalagi kemudian pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, ya, teman-teman pengamat atau teman-teman saya kebetulan di jaringan sosial, khususnya yang seusia saya, ayo untuk mengisi waktu luang yang positif, ayo gabung ke Burung Indonesia, karena banyak kejutan-kejutan yang membuat kita tetap aktif, ya, tetap positif, dan tetap awet muda. Ya, benar itu Pak. Ya, Selanjutnya, lanjut, lanjut. ayo Bang Yasin gimana Bang? Mana tahu Abang mempunyai kata-kata mutiara gitu kayak apa kayak Pak Riyadi yang udah mikirin semalaman ini kalimatnya ini gitu. Ini ya berdasarkan pengalaman ya, dan akhirnya aku bisa sekedar aku akhirnya menyimpulkan ternyata itu ilmu itu bisa didapat dari mana aja gitu, nggak terbatas kita siapa, di apa, umur berapa, latar belakang apa, semua itu bisa dapat ilmu. Termasuk saya waktu itu yang buruh pabrik itu, akhirnya saya bisa dapat informasi tentang konservasi dari buruh Indonesia. Terus satu hal lagi yang menarik buat saya ketika saya turun sama Pak Bas di di Garut waktu itu, Pak Bas bilang gini, burung gunung ini nggak bakal pindah, tapi burung itu bisa punah, katanya gitu. Itu Iya. kata-kata yang menurut aku, iya banget sih, bener, harus ngejar burung Indonesia. Maksudnya burung-burung Indonesia banyak yang belum aku lihat dan harus aku kejar. Maksudnya Iya. itu kayak suatu yang tiba-tiba bergoyah hati aku ketika ngedengar kata-kata itu gitu. Iya bener, gunung itu nggak akan pindah, tapi burungnya bisa punah. Itu kata-kata yang sampai sekarang aku pegang, Mbak. Kalau misalkan kenapa aku Ah. masih aktif buat pengamatan burung. Oh ya. Aduh, benar-benar terima kasih ya untuk jawaban-jawabannya, sangat menarik, sangat insightful untuk kita semua dari Pak Riyadi dan Bang Yasin. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa pentingnya jadi peranan anggota Burung Indonesia itu dalam pelestarian burung-burung liar dan habitatnya itu, karena hal ini muncul dari kontribusi dari teman-teman yang tidak ternilai dan teman-teman buruh Indonesia dalam memahami, dalam melindungi, dan memperjuangkan keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati di Indonesia.
Nah, jadi dari penuturan dari Bang Yasin dan Pak Riyadi ini tadi sudah menunjukkan ya Pak, dari kita yang memang tidak tahu menjadi tahu, dan juga dari kita dari kegiatan membership kita jadi memiliki banyak banyak channel, banyak teman-teman burung, sehingga kita jadi mencintai kegiatan konservasi burung itu gitu. Jadi seperti yang dibilang oleh Pak Riyadi tadi, jadi kita yang saya dapat simpulkan bahwa kita itu akan melindungi apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita cintai seperti itu. Nah, jadi yang saya tangkap juga bahwa dari kegiatan membership ini dapat memunculkan keinginan kita untuk melakukan segala kegiatan untuk melindungi burung. Karena saya pribadi, saya juga dulu awalnya member gitu, yang cuma tahu organisasi burung, oh seperti ini gitu. Nah, waktu itu ketika mengikuti, saya juga dari mengikuti kegiatan itu baru bisa memunculkan rasa cinta saya terhadap burung. Karena selama ini ya burung lewat ya udah sekelebat cuman warna hitam, oh terbang gitu. Nah, sekarang kita itu ID-nya apa, ID-nya apa gitu. Itu sangat menarik menurut saya, sering ini di grup member gitu. Jadi saya juga merasa ikut tertantang gitu. Seperti mana nih Pak Teddy ya. Pak Teddy sering membuat kuis kecil-kecilan gitu di grup kita gitu. Itu bisa juga, terima kasih buat Pak Teddy juga ya Pak untuk membangkitkan apa namanya, pembicaraan di grup obrolan burung, member burung Indonesia. Eh, Sekian untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Pak Muhammad Riyadi Bakri dan juga Bang Yasin Syumaidi atas waktu yang diberikan untuk sebagai narasumber yang mengisi acara diskusi konservasi kita ini. Oke, Oke, terima kasih. saya Atau ada saya khusus mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Burung Indonesia yang memberi kesempatan iya Pak. bicara di acara diskon hari ini ya. Iya. Semoga bermanfaat buat saya Mm. sendiri khususnya dan teman-teman, dan buat teman-teman semua yang ada yang ikut acara ini, salam sehat, salam semangat semua. Oh ya. Eh, Baik Bapak, terima kasih. Nah, kita lanjut nih ke sesi bertanya. Atau apakah ada teman-teman di sini yang mau bertanya kepada narasumber kita? Kita kasih 3 pertanyaan. Kalau ada bisa jawab, untuk pertanyaannya bisa diketik di ruang obrolan, teman-teman. Atau kalau misalnya ngetiknya memakan waktu, bisa langsung teman-teman raise hand terus bisa memberikan pertanyaan. Oh iya, ini ada dari Bang Meisa, Bang Muhammad Meisa. Bisa Bang di open cam terus di unmute untuk Oke, memberikan pertanyaan. boleh ya, saya dulu ya. Ya, boleh ya. Ya, terima kasih, Cio. Eh, Salam kenal juga buat kawan-kawan semua. Saya Meisa. Sebenarnya saya burung Indonesia juga sebenarnya. Ya, saya udah kenal Yasin dan Pariyadi sudah lumayan lama ya. Yasin dari 8 tahun yang lalu. Pariyadi dari 2019. Saya ingat waktu itu Pariyadi eh, datang dengan CS-nya juga ke Ujung Kulon. Dan ya menarik menarik banget karena yang saya lihat dari berbagai macam latar belakang ya. Nggak biasanya kalau kalau di sebelum-sebelumnya saya ngikutin kegiatan pengamatan burung itu dengan kawan-kawan di Burung Indonesia itu biasanya eh, lumayan tidak terlalu homogen ya, pesertanya biasanya ada dari kawan-kawan mahasiswa gitu atau dari kawan-kawan praktisi konservasi sendiri atau teman-teman NGO gitu. Nah, pertama mungkin dari Yasin sendiri juga eh, saya ngelihat dari jauh ya perjalanannya Yasin itu ya menarik ya dari mulai eh, bekerja sebagai buruh, artinya bukan bukan juga mengglorifikasi atau romantisasi pekerjaan sebagai buruh Yasin, tapi eh, melihat gradasinya Yasin bekerja sebagai
buruh pabrik di Bekasi, kemudian juga ngelihat pergantian dia menjadi pengamat burung, kemudian sekarang jadi praktisi burung, dan itu gradasinya itu menarik gitu, tidak linear seperti banyak terjadi di lingkungan konservasi praktis ya di NGO-NGO itu biasanya banyak yang linear tuh. Anak kehutanan, lulus, kerja di NGO, karir melesat gitu. Atau anak biologi, kerja di NGO, jadi survei biodiversity, karirnya melesat itu. Kalau Yasin itu grafiknya naik turun gitu lah, menarik gitu untuk diikutin. Dan sekarang jadi praktisi praktisi konservasi lah, udah mempraktikkan aksi konservasinya, dan itu profil yang buat saya kayaknya banyak yasin-yasin lain di luar sana, cuman belum ke highlight aja nih, atau belum 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 masuk ke lingkaran kita aja nih. Kayaknya banyak tapi emang belum ke highlight aja gitu. Nah, tadi mungkin yang belum belum disempat secara detail dijelaskan oleh Yasin itu, sebenarnya saya pengen tanya itu apa sih Sin yang mutusin pada akhirnya untuk kuliah jurusan kehutanan itu kayak. Kan dirimu kalau kerja tuh linear tuh kerja di pabrik gitu ya, skill teknisnya gitu yang diasah gitu ya, kalau mengikutin karir ya umum Indonesia tuh kayak gitu, skill skill teknisnya yang diasah di kuliah teknis gitu kan, kuliah teknik. Kenapa lu mutusin untuk jurusan kehutanan? Itu tuh ketika tahu dulu Yasin kuliah jurusan kehutanan tuh kayak ngapain sih Sin gitu. Kemudian juga pada akhirnya saya kira kayak cuman cuman apa muasin rasa penasaran aja ya, kayak wah pengen gitu. Terus tiba-tiba ketemu lagi di Papua, saya ketemu Yasin di Papua, dia nggak sengaja juga tiba-tiba ada di kantor FFI gitu. Lah, Sin sekarang kerja di konservasi gitu. Terus pertanyaan sama, ngapain sih Sin gitu kan? Kalau mau jadi kerja karir itu ya udah di situ aja gitu. Ngapain sih gitu? Harus jungkir balik gitu. Terus, nah saya itu pertanyaan pertama Sin buat kamu. Yang kedua itu setelah bisa bandingin kan Sin itu, setelah kerja di private sector, kemudian dunia konservasi, prospeknya kayak gimana sih bagusnya gitu? Apakah dirimu melihat ada masa depan di dunia konservasi? Soalnya menarik juga untuk orang-orang awam gitu. Prospeknya tuh kayak gimana sih di dunia konservasi, khususnya yang emang bukan dari jurusan yang umumnya bekerja di NGO ya gitu. Kayak saya sendiri orang komunikasi ketika masuk dunia NGO juga, oh ternyata karirnya bisa kok di dunia NGO gitu, nggak harus orang-orang kehutanan gitu, orang-orang yang spesifik misalnya antropologi atau biologi nggak harus kok gitu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk Pariyadi agak kebalik nih Pak. Pariyadi kan punya karir dulu yang cemerlang, jadi pengamat burung, kemudian jalan-jalan kemana-mana gitu. Itu enak banget. Lihat Pariyadi tuh kadang saya lihat ya. Ini Pariyadi tiap weekend tuh jalan-jalan itu. Mirip-mirip sama Mas Arnold loh. Tiba-tiba udah di mana gitu. Ini kayaknya duitnya banyak nih emang nih. Gitu. Tapi gimana Pak sih sebenarnya ngebagi waktu antara pekerjaan kemudian pengamatan burung. Ngaturnya gimana sih, juga kadang bingung nih dengan dengan pengamat burung kayak Pariyadi ini, ngatur waktunya gimana ya, dia pasti kan dia udah tahu mau kemana, terus biayanya berapa, itu kayak gimana Pak. Kemudian yang menarik juga karena ya Yasin dan Pak Riyadi ini mirip-mirip ya, tiap minggu pasti ada pengamatan, lokasi paling jauh dan temuan paling menarik di mana Pak dan Shin. Itu aja sih mungkin kalau bisa katakan, sorry kalau panjang. Thank you. Yasin dulu. Ya, bisa dijawab dulu Bang Yasin. Ya, oke. Terima kasih Bang Mesa atas pertanyaannya. Ini menarik sebenarnya. Butuh banyak waktu, tapi saya jawab singkat aja ya. Jadi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kehutanan? Jadi ini kembali lagi ke lulus SMA, sebenarnya saya udah coba masuk kehutanan, Bang. 2015 2016 itu saya 2 kali masuk kehutanan. Masuk kehutanan, daftar kehutanan. Ternyata belum rezeki waktu itu, saya belum lolos. Karena mungkin target saya terlalu tinggi waktu itu, kehutanan IPB kan. Karena waktu itu saya juga belum nggak pengen kuliah kalau nggak kehutanan gitu kan. Akhirnya gagal, ya udah coba lagi tahun depan, gagal lagi, dan saya mutusin untuk udahlah stop. Akhirnya nggak usah kuliah, udah kerja aja. Di tengah jalan justru gara-gara member Burundi, saya emang yang yang bikin saya berubah pikiran lagi. Di tengah jalan ketika saya aktif kegiatan, saya ketemu beberapa temen, salah satunya temen di IPB waktu itu. Dia yang bilang kalau kuliah Bang bisa loh, kata dia, kehutanan di Bogor ada. Saya penasaran dong, masa iya sih ada kehutanan gitu kan di Bogor selain IPB kan. Akhirnya
cari-cari tahu dan oh iya ternyata ada. Disitulah di 2018 aku putusin untuk kuliah karena emang ya secara apa ya, selain emang penasaran aku yang belum tuntas tentang kehutanan, terus juga aku pengen punya hobi atau punya aktivitas itu benar gitu berdasarkan ilmu. Ketika aku pengamatan burung, ketika aku meneliti burung itu benar berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar katanya katanya gitu loh. Jadi aku tahu sendiri gitu. Terus untuk peluangnya gimana sih, lebih berpeluang mana di dunia konservasi atau di dunia industri gitu ya? Semuanya tergantung kitanya, Bang. Sama aja semuanya berpeluang. Cuma untuk kita yang awal-awal bukan orang konservasi ya, itu mungkin akan sedikit sulit untuk menyesuaikan. Apalagi kita yang belum terbiasa gitu di lapang, belum terbiasa eh, gaul sama orang. Kan kadang kalau di konservasi kan kita harus bisa ngebangun kedekatan sama masyarakat, ngebangun kedekatan sama kolega dan semacamnya gitu kan. Itu yang mungkin buat saya juga kaget gitu. Kalau dulu kan di pabrik kan asal kita rajin, absen nggak ini nurut atasan apa cepet naik gitu ya kan. Sedangkan kalau di konservasi itu lebih kayak kita mau belajar atau enggak gitu. Ketika kita mau belajar, kita mau menyesuaikan, selalu ada peluang. Itu sih, Bang Maisa. Terima kasih. Bagaimana Bang Nisa? Puas dengan jawaban Bang Yasin atau masih ada Wah, yang membuat penasaran? pas ya kalau dirangkum dalam satu kata tuh kan Jas itu nekat gitu. Ya, benar. Sama ini Sin, sebelum ke Baryadi, ya, lokasi paling jauh dan temuan paling menarik deh. Eh, Temuan paling menarik dan lokasi paling jauh kemarin Bang yang di Papua itu perjalanan saya paling jauh ke Papua. Dan temuan paling menarik justru bukan di Cendrawasih ya, maksudnya Cendrawasih itu adalah hal yang umum yang semua orang tahu via sosial media gitu. Ketika saya justru nyampe di Papua tuh burung di sana luar biasa gitu, jenis-jenis yang jarang yang terekspos kan hanya yang bird of paradise-nya gitu kan. Ternyata jenis-jenis yang lainnya justru menarik. Seperti yang saya lihat itu ada burung namanya tuh nuricate ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh pygmy parrot, itu burung nuri yang kecil banget dan itu sumpah itu menarik buat aku. Dan ya selain cendrawasih emang justru itu yang menarik sih. Yang lebih menarik lagi justru itu jenis-jenis yang jarang terekspos itu kayak si pygmy parrot itu. Terima kasih, Bang. Oke. Bagaimana Bang Nisa? Oke, Sudah cukup? ya. Oke, selanjutnya dari Pak Riyadi. Ya, kalau ditanya mengenai berbagi waktu ya, intinya itu di mana membagi waktu dengan keluarga. Jadi seperti yang saya sampaikan, awalnya saya itu memang senang alam dengan trekking ke gunung. Jadi itu udah sejak sejak awal kuliah sampai selesai kerja itu tidak pernah lepas. Jadi selalu dan saat berkeluarga pun kegiatan itu masih jalan. Jadi di rumah itu udah ngerti kalau saya ada taruh rangsel di meja samping itu, ya sudah bilang, ini mau kemana nih? Ya, mau ke gunung ini, udah saya kasih tahu tuh sekian hari. Nah, dan itu berlanjut setelah saya switch, bukan berarti switch total dari trekking gunung ke pengamatan burung, karena kan mirip-mirip sama-sama ke hutan, sama jauh gitu. Itu sudah ngerti, oh ya berapa hari, berapa lama, sama siapa, itu pertanyaan standar lah, ya kan. Kalau saya bilang sama atau sama Yasin itu kata kata itu sakral tuh, oh iya 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 iya, ngerti dia kan. Nah, kemudian kalau ditanya sampai ke tempat yang paling jauh mana dan burung apa, nah yang menarik itu saya sempat ke EBC. EBC itu Everest Base Camp di Nepal, Himalaya sana, Taman Nasional Sagarmatha. Nah, pada ketinggian 5.200 di Everest Base Camp itu oksigen tipis. Oksigen tipis, kemudian cuaca ekstrim. Untuk manusia itu berlaku oksigen tipis dan itu kita rasakan banget itu kadang-kadang pernapasannya susah. Tapi ada beberapa jenis burung itu hidup di situ, menarik itu. Jenis apa namanya, jenis crow itu, jenis crow itu namanya Alpine Coach.
Alpine Coast. Ada dua jenis, yang merah sama yang kuning tuh paruhnya itu. Itu bisa terbang sampai ketinggian 8.000. Yang ngomong ini si Serpa-Serpa itu, siapa tuh bilang, Pak, burung itu kalau kita naik sampai ke camp berapa di atas Himalaya itu, burung itu ikut katanya. Setelah nemenin kita ke atas. Luar biasa di burung ini. Saya sempat foto 2 ekor itu karena dia kalau makan pasti turun tuh. Turun di dekat penginapan, makan remah-remah di tempat-tempat sampah itu. Benar gini, burung yang sempat saya foto yang bisa hidup di atas ketinggian 5.000. Itu dia, Alpine Coach. Iya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Pak. Tapi rumah tangga aman kan Pak? Aman. Biasanya itu. Kalau Aman. aman berarti weekend aman tuh berding. Insya Allah aman dan bisa berding terus nih. Siap. Thank you Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya buat Bang Meisa. Selanjutnya, Masih mute yuk. ya, terima kasih Bang. Terima kasih untuk jawabannya dari Bang Yasin dan Pak Riyadi. Di sini ada teman kita yang nanya ini dari Kak Safarianti. Dia itu izin bertanya, Kak, kebetulan saya fresh graduate dan pendidikan skripsi saya adalah burung air di salah satu kawasan Pulau Lombok. Dan sangat ingin banyak belajar lebih jauh terkait dengan ilmu ornitologi. Nah, mungkin ada tips dan saran untuk pandangan ke depan agar mendapat pekerjaan di bagian konservasi. Sepertinya ini lebih bisa dijawab oleh Kak Yasin kali ya. Bisa Kak, bagaimana? Oke, eh, terima kasih Mbak. Jadi izin menjawab ya. Ya, tadi namanya siapa? Ini dari Kak Safarianti. Oh, ini buat Kak Kak Safarianti ya. Safarianti. Ya, untuk Oh iya. Mbaknya, ini juga saya juga belajar Mbak. Kita juga sama-sama, hitungannya saya juga fresh grade. Baru tahun kemarin saya lulus. Hal yang pertama sih, tentu Mbak kita harus lebih banyakin jejaring. Terutama kan di koneksi kampus dulu pertama nih, senior-senior kita yang mungkin udah bekerja gitu. Ya sekedar say hello atau apa gitu. Maksudnya itu bukan hal yang salah gitu. Itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar gitu. Terutama itu kita bangun jejaring paling kecil dulu di lingkungan kampus, baru kedua di lingkungan komunitas. Nah, kalau Mbak udah turun maksudnya udah aktif di pengamatan burung, bisa Mbak coba cari komunitas di Lombok kayaknya ada deh apa KPB pengamat burung tuh. Mbak aktif di situ, sering ikut pengamatan, maksudnya sering aktif lah di situ juga bakal sering-sering ada info Mbak kalau misalkan ada yang lagi butuh apa tenaga kerja atau apa mungkin bakal di-share kalau kitanya emang sering aktif berorganisasi atau sering nimbrung istilah kata mah gitu. Itu aja sih Mbak yang paling utama. Jadi membangun jejaring yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih Bang Yasin jawabannya. Untuk Kak Safarianti, apakah eh, sudah puas dengan jawaban dari Bang Yasin? Oh iya, baik. Terima kasih banyak kata kakaknya. Kakaknya nggak mau ngobrol, Bang. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Teddy, ini raise hand dari tadi nih. Pak Teddy, Ya, halo Pak Teddy, halo Pak. halo Sehat Pak Mbak, di ujung Aceh. sehat, sehat. Iya, ini member yang sering buat kuis ya. Jadi, nah buat pertanyaan lagi nih sama Bang Yasin dan Pak Riyadi. Ayo Pak, pertanyaannya Pak. Ya, ya, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Kak Yasin sama Pak Riyadi sangat menarik karena beberapa tahun ini dunia perburungan di Indonesia memang mengembangkan namanya citizen science gitu kan. Karena Bang Yasin latar belakang pertama kali dan Pak Riyadi bukan dari dunia konservasi. Jadi pengembangan citizen science itu sangat penting menurut saya untuk pengontrolan atau pemantauan burung terutama burung di Indonesia. Karena saya merupakan salah satu tour memiliki tour burung. Jadi yang permasalahannya semangat seperti Kak Yasin dan Pak Riyadi itu di Indonesia sangat sedikit karena bukan sebuah hobi yang utama. Jadi pengembangan yang seperti ini mungkin kalau menurut saya skop Zoom saat ini
terlalu kecil, harusnya ini menjadi percontohan untuk skop yang lebih besar, jadi diundang orang-orang yang besar, maksudnya universitas atau bagaimana. Jadi sehingga apa namanya cita-cita citizen science untuk burung di Indonesia akan terwujud. Jadi pertanyaan saya begini, eh, bagaimana cara menumbuhkan minat tentang burung dan mempertahankan apa namanya semangat untuk pengamatan burung ini, cara Kak Yasin dan Pak Riyadi. Kemudian apa namanya eh, apakah Kak Riyadi dan Kak Yasin selalu mengumpulkan dalam bentuk data dan itu dipublikasi atau tidak? Terima kasih, itu saja menurut saya. Baik, bisa dijawab siapa dulu nih Pak Riyadi atau Pak Yasin? Pak Yasin, Kak Yasin, Bang Yasin. Kurang minum nih saya nih kayaknya nih. Minum Ayo dulu. bisa siapa dulu? Oke, Siapa dulu yang bisa Mas jawab? Teddy, salam kenal. Kita cuma sering ketemu di Instagram aja tuh jawab-jawab quiznya ya. Sekarang kita saling ketemu. Salam kenal, sehat selalu. Jadi pertama saya coba komentari masalah tadi itu citizen science ya. Saya sendiri pribadi juga melihat sekarang ini sangat positif pertumbuhan mengenai citizen science dan komunitas-komunitas konservasi burung yang arahnya ke ekowisata yang mungkin digeluti juga sama Mas Dedi. Itu nggak cuma di Jawa ya, di Jawa apalagi di luar Jawa juga makin banyak itu. Itu positif dan kita harus bersyukuri ya yang mempelopori itu semua. Dan saya yakin ini akan bertambah terus, berkembang terus ke depan. Bagaimana cara untuk mempertahankan atau membuat ini lebih banyak lagi ya. Kalau pengamatan saya, menurut saya nih, yang pertama adalah informasi. Setiap area ataupun pemilik area ekowisata layaknya untuk memberikan informasi terkait Pak Riyadi mungkin spesies. suaranya bisa lebih kuat, Halo? Pak. Halo, gimana? Iya. Ya, gimana supaya informasi terkait dengan spesies-spesies yang ada di daerah itu bisa lebih dikenali dan bisa lebih tepat itu disampaikan dengan baik sesuai dengan musim, tahun, bulan, segala macam. Ya. Nah, yang kedua fasilitas area, lokasi wisatanya, pengamatan burungnya gitu ya. Kalau fasilitas di daerah itu untuk basic need-nya udah ada, saya yakin minat itu akan datang. Orang kan akan menyampaikan dari bagus dalam arti ya basic need terpenuhi ya. Kemudian informasinya terkait dengan spesies yang itu aktual gitu. Nah, jangan sebaliknya malah bikin merugikan si pengelola ekowisata sendiri ya. Ya saya kira itu aja, dua itu aja, basic need sama informasi. Kalau perlu ada tambahan lain ya, tambahan mengenai kira-kira informasi dari tempat orang yang akan datang ke menuju tempat itu tuh gimana aksesnya segala macam, itu informasi tambahan yang saya kira akan diapresiasi sama orang yang ingin atau minat datang. Saya kira itu Mas Teddy. Oke. Selanjutnya dari Bang Yasin bagaimana nih Bang menanggapi pertanyaan dari Pak Teddy? Ini kalau izin menjawab ya, selamat sore, ini udah sore kayaknya Pak Teddy. Iya, sore. Tadi saya nangkep pertanyaannya gini, bagaimana cara membangun minat dan apa ya, menjaga mempertahankan minat itu kayak kalau nggak salah tadi gitu ya, kurang lebih apa ya? Ya. Buat saya ya, yang membuat saya terus seneng di dunia burung itu karena sering pengamatan Pak. Terus yang kedua tuh kita apa ya, memiliki target gitu, target jenis atau bisa target lokasi lah. Oke, untuk kita yang misalkan hidup di kota, bisa kita
pengamatan tiap minggu gitu rutin. Terus kita ngelis nih, minggu sekarang ke hutan kota ini kita list ada burung apa aja. Nanti kan penasaran lagi nih, hutan kota yang lainnya kan belum dikunjungin. Jadi ketika kita memiliki target pengamatan itu bakal lebih semangat buat apa ya, buat mengamati burungnya sih Pak. Itu Pak. Itu yang sering saya lakukan ketika pengamatan burung, dan ketika penasaran saya terus tumbuh, itu minat saya terus meningkat Pak untuk konservasi burung. Seperti itu Pak. Dan menindaklanjuti tadi, nambahin sedikit citizen science, kebetulan Burung Indonesia juga udah meluncurkan itu Pak, semacam platform pelaporan pengamatan burung. Mas Rida yang bertanggung jawab waktu itu, namanya tuh Amati Sekitar. Saya juga sempat beberapa kali pakai, cuma sayangnya waktu itu masih terbatas untuk Jawa dan Bali. Jadi hanya Jawa dan Bali yang baru bisa submit di platform tersebut Pak. Itu aja. Terima kasih. Kalau masih ada yang kurang, Pak? Iya, Ya, mana tahu ada yang kurang bisa ditanya lagi nih, Pak Teddy. enggak, cukup menurut saya cukup karena Oh ya, menarik jawaban pertanyaan. Ya, nah pokoknya kalau datang ke Sumatera khususnya ke Aceh nanti calling-calling aja kita ya, Amin, oke, Pak. baik nih Semoga Pak. bisa main ke Aceh, Pak. Ini pengen lihat Iya, Aceh amin. Siap, Bulbul. siap pasti. Sip. Tunggu kami di Iya. Aceh. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Masih di mute, Mbak. Mbak Novi masih di mute, nggak kedengeran. Oh ya, maaf. Terima kasih, Bang. Ada pertanyaan selanjutnya dari teman kita. Apakah ada anggota burung Indonesia di Sumenep? Sumenep itu kalau nggak salah di area Jawa Timur, Madura. Nah, saya dulu sering bekerja dan berkaitan dengan pengamatan burung. Dan melihat biodiversitas di Sumenep, terutama burung perairan, saya tertarik untuk melakukan pengamatan burung. Tapi masih belum ada teman karena baru pindah. Untuk Balgis. Untuk Kak Balgis ya. Untuk Kak Balgis, di sini sebenarnya untuk anggota burung Indonesia itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, biasanya kita itu di dalam grup member burung Indonesia itu biasanya menginfokan jika ada yang mau melakukan pengamatan seperti itu, melakukan pengamatan di daerah ini. Nanti dicarikan teman-teman yang di daerah tersebut mau melakukan pengamatan bersama-sama seperti itu. Jadi bisa nih Bang eh, join menjadi anggota Burung Indonesia untuk Burung Balgis gitu. Selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Bang Nabil. Ini menarik banget nih Bang. Ini buat Bang Jasin. Halo, izin bertanya terkait strategi konservasi burung. Salah satunya kan melalui akustik atau suara. Saya berencana akan riset tesis saya terkait bioakustik Wow Raja. Apakah kakak-kakak Narsum punya info atau bahan bacaan terkait konservasi Wow Raja? Lalu siapa yang research interest di bidang bioakustik ataupun spesifik Wow Raja di Indonesia? Kalau mungkin ini bagaimana Bang Yasin atau Pak Riyadi? Atau ini sebenarnya bisa nanti Bang Nabil bisa menghubungi kita nanti bisa dikontak oleh Dedi. Nanti kita arahkan untuk ke yang bertanggung jawab untuk riset abang ini ya. Nanti bisa kita bantu. Selanjutnya ini dari Oh ya, ini dari Bang Hakim. Ini buat pertanyaan yang menarik tadi, Bang Yasin. Izin bertanya, maaf jika saya terlewat pas persentase. Nah, buat Mas Yasin, apa yang membuat Mas Yasin jadi bertobat dari hobi berburu, hobi berburu dan akhirnya malah aktif jadi penggiat konservasi? Dan bagaimana dengan kawan-kawan hobinya dulu, apakah diajak juga jadi pengamat burung? Sekarang jika bertemu dengan pemburu, biasanya apa yang dilakukan? Nah, ini pertanyaan untuk Bang Yasin nih. Dari Kak Hakim. Kak Hakim masih di sini kah? Bisa open cam, Bang? Bang Hakim, pertanyaan sangat menarik. Halo, halo. Aduh,
Aduh, jadi gak enak nih saya yang jadi malu malah. Izin menjawab Om Hakim. Nah, kebetulan juga saya sama Om Hakim satu grup ini di grup sebelah gitu kan. Jadi kita sering kontekan. eh, Apa yang membuat saya tobat gitu ya? Kebetulan ketika saya tobat, ya itu awalnya sering berburu itu dan kegiatan itu tidak dilakukan lagi. Akhirnya kan kita tidak punya aktivitas gitu kan atau kesibukan. Kota Di Debian tadi. akhirnya setelah saya tidak punya kesibukan, saya mencari kesibukan yang lain. Dan ternyata kesibukan yang saya dapat justru kembali ke kegiatan di 2012 yaitu pengamatan burung. Penyebab saya tobat sebenarnya karena nggak dilakuin aja bang. Kayaknya tapi kalau saya nggak ngerantau dan masih di kampung kayak sekarang masih berburu bang. Itu untungnya saya merantau dan ikut member Buru Indonesia terutama ya. Itu penyebab saya tobat. Dan kebetulan teman-teman saya yang sekarang berburu justru malah jadi informan buat saya. Saya kan lebih lama hidup di rantau daripada di kampung. Akhirnya ketika saya pulang liburan tahun baru atau di liburan Lebaran, saya selalu kontak mereka. Ada burung apa nih? Dapat burung apa nih? Wah, ini bang ada burung ini di sini sini. Nah kan itu hal yang tidak bakal saya dapat kalau saya nggak deket sama mereka gitu kan. Akhirnya itu data baru juga buat saya, data baru juga buat list-list saya. Saya tetap temani mereka, deketin mereka. Saya juga coba kasih pemahaman tentang mereka. Oke lah, mulai sekarang gak usah nembak lagi. Tapi mungkin mereka belum bisa kan. Akhirnya saya kawal dengan baik. Yang ditembak jangan jenis dilindungin ya, gitu ya. Yang ditembak hanya burung ini aja ya, untuk konsumsi aja ya. Seperti itu. Ya, teman-teman saya juga yang di kampung, alhamdulillah mereka mengerti. Karena saya juga awalnya juga sama mereka. Akhirnya mereka juga mau ketika saya kasih tahu. Seperti itu Bang Hakim, terima kasih. Ayo kapan-kapan pengamatan lagi. Kalau lagi di Jawa ya, kabar-kabar ya. Sibuk terus. Ya, iya Bang bisa join di member Burung Indonesia, jadi bisa kontak-kontakan tuh sama apa namanya sama berder-berder yang lain seperti itu. Eh, Selanjutnya ini kita berada di akhir acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang masih bertahan dari jam 2 siang sampai jam 15.25. Jadi kita awalnya tuh cuman waktunya itu tersedia 1 jam, tapi benar-benar menarik berarti diskusinya tadi ya. Jadi ini juga bisa masukan menjadi kepada buruh Indonesia bahwa diskusi ini seharusnya lebih besar sehingga bisa menarik lebih banyak audiens seperti itu. Jadi terima kasih untuk Bang Yasin dan Pak Riyadi sudah menyediakan waktunya pada sore ini. Eh, kita tutup sesi diskusinya. Selanjutnya untuk agenda 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 berikutnya akan saya berikan kepada Debbie. Oke, terima kasih Novi dan juga Kak Yasin, Pak Riyadi, dan para peserta dalam Zoom ini yang sudah memberikan pertanyaan dan juga masukan-masukan uh, untuk kedepannya. Dan juga menarik banget ya Bang Yasin yang ceritanya dari buruh pabrik dan sekarang jadi dan juga beberapa tahapan bisa jadi ikut-ikut survei untuk meneliti keanekaragaman hayati atau burung lah khususnya di daerah-daerah yang kaya akan ke hatinya gitu. Dan juga Pak Riyadi yang ngejelasin tentang ternyata gap usia itu bukan jadi masalah, malah semakin berapi-api gitu, malah semakin kayak walaupun ini biasanya kegiatan ini didominasi oleh anak muda, tapi ternyata itu jadi hal yang paling memantik semangat nih Pak Riyadi gitu, supaya bisa tetap yang tadi supaya bukan hanya di zaman kita doang nih yang bisa melihat kecantikan-kecantikan dan juga merasakan fungsi-fungsi dari burung itu sendiri, tapi untuk generasi pendatang juga gitu. Dan juga mungkin beberapa dari peserta Zoom ini masih ada yang belum terdaftar dan juga masih belum begitu paham dan belum begitu tahu mengenai burung Indonesia. Sedikit penjelasan, burung Indonesia adalah organisasi konservasi yang melestarikan burung liar dan habitatnya di Indonesia. Dan organisasinya adalah berbasis keanggotaan. Dan kurang lebih menurut kita beberapa
hal tentang keanggotaan tadi sudah disampaikan oleh Bang Yasin dan juga Pak Riyadi untuk apa yang didapatkan dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa diikuti sebagai anggota seperti itu. Dan mungkin nanti bila ada informasi yang diinginkan oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mengenai keanggotaan Buruh Indonesia, boleh banget untuk menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di chat box, atau mungkin bisa langsung menuju Pranala yang ada di sana begitu, untuk mungkin kayaknya masih perlu tanya nih lebih dalam, selain itu apalagi sih gitu. Walaupun mungkin sudah dipaparkan kan, tapi ada aja nih kadang-kadang bisa diambil lebih lagi gitu. Dan juga mungkin untuk menutup sesi diskusi ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kayaknya teman-teman yang ini boleh silakan dibuka, silakan on cam, berikan senyuman terbaiknya. Oke. Oke, saya coba bantu hitung ya. 1, 2, 3, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Yasin dan Pak Riyadi, buat teman-teman semuanya. Semoga bisa ada kegiatan-kegiatan seperti ini lagi, yang bisa seperti dikatakan bisa pesertanya lebih banyak lagi dan bisa memberikan impact yang lebih banyak kepada teman-teman semuanya. Gitu. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Sehat Pak Redi, semua. makasih ya. Terima kasih Pak Yasin. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. teman-teman. Sudah bisa keluar dari room ya teman-teman. Salah lupa. Mbak Novi pamit ya. Terima kasih ya Kak Yasin. Ya.